bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan membahas isi judul, yaitu mengenai teknologi aplikasi. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengantar teknologi blockchain. Di era digital yang dinamis ini, teknologi terus berkembang pesat dan membuka peluang baru dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Salah satu inovasi paling menarik dan disruptif dalam beberapa tahun terakhir adalah blockchain. Teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin yang telah melampaui dunia keuangan dan merevolusi berbagai industri dengan potensinya untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Selanjutnya, blockchain mampu beradaptasi dan merevolusi berbagai industri berkat prinsip desentralisasi, keamanan, imuabilitas, efisiensi, dan transparansi lainnya. Di sini saya akan membahas dan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara bekerja blockchain. Yang pertama, seseorang mengajukan permohonan transaksi. Yang kedua, validasi. Nah, permohonan tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer atau node. Validasi yang tadi, yaitu tiap node akan melakukan validasi menggunakan digaritma atau khususnya. Validasi bisa berupa transaksi, banyak sampel, atau catatan kejadian. Setelah validasi transaksi, baru dijadikan sebuah blok data. Blok data ini kemudian disambungkan ke blok yang sudah ada. Sambungkan ini melibatkan parameter yang unik dan saling terhubung, sehingga mustahil dimodifikasi kemudian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu transaksi dinyatakan komplit. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, yaitu glosarium. Yang pertama, aktuator menjelaskan perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi tindakan fisik. Selanjutnya, algoritma yaitu menjelaskan serangkaian instruksi langkah demi langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, artificial intelligence atau AI, simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia yang meniru tindakannya. Selanjutnya, augmented reality atau AR, yaitu menjelaskan pengalaman langsung dari dunia fisik yang ditingkatkan dengan elemen digital. Selanjutnya, otonomi, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa paksaan. Selanjutnya, backpropagation, yaitu algoritma untuk melatih jaringan saraf buatan, yaitu yang kedua, bias algoritmik, yaitu kecenderungan algoritma untuk menghasilkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Yang selanjutnya, blockchain, yaitu sebuah teknologi pencatatan data yang distribusi, aman, dan transparan. Selanjutnya, blok, yaitu unit dalam blockchain yang berisi kumpulan transaksi. Baik, saya akan melanjutkan sambungan berikutnya, yaitu mengenai cloud computing, yaitu menjelaskan penyediaan layanan komputasi termasuk server, penyimpanan database, jaringan, perangkat lunak, analisis, dan kecerdasan melalui internet atau cloud. Cryptocurrency, yaitu menjelaskan mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Selanjutnya, cyber security, yaitu praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan digital. Selanjutnya yaitu data training, yaitu data menggunakan untuk melatih model machine learning. Selanjutnya ada deep learning, yaitu data yang menggunakan untuk melatih model menggunakan jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola kompleks dalam data. Selanjutnya, desentralisasi, yaitu sistem yang tidak dikendalikan oleh suatu entitas tunggal, melainkan oleh jaringan yang terdistribusi. Dan dari materi berikutnya yaitu mengenai e-commerce.
E-commerce menjelaskan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. Selanjutnya ada etika, yaitu menjelaskan prinsip moral yang memandu perilaku manusia. Selanjutnya ada extended reality atau XR, yaitu menjelaskan istilah payung yang mencakup ER, VR, dan MR. Yaitu selanjutnya ada firewall atau sistem keamanan, jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas, jaringan masuk dan keluar. Selanjutnya, hak cipta, yaitu menjelaskan hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menyebarkan karya intelektual. Hash, yaitu mengenai fungsi matematika yang mengubah data apapun menjadi string karakter dengan panjang tetap. Baik, penjelasan berikutnya yaitu mengenai hukum informasi, yaitu menjelaskan cabang hukum, mengatur hubungan hukum yang timbul dari penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, infrastructure as a service, yaitu IaaS, yaitu menjelaskan model penyediaan cloud yang memberikan akses dasar ke sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan, Internet of Things atau IoT, yaitu menjelaskan jaringan perangkat, fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lainnya, yang dilengkapi dengan teknologi konektivitas untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Selanjutnya, kontrak elektronik, yaitu perjanjian dibuat dan disimpan secara elektronik. Baik, di sini saya akan melanjutkan sambungan berikutnya, yaitu mengenai machine learning, yaitu menjelaskan subbidang AI yang memungkinkan sistem komputer belajar dan meningkatkan kinerja tanpa diprogram secara eksplisit. Selanjutnya yaitu malware, yaitu menjelaskan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Selanjutnya ada mining, yaitu menjelaskan proses verifikasi transaksi dan penambahan blok baru ke blockchain. Selanjutnya ada mixed reality atau MR, menjelaskan gabungan antara dunia fisik dan digital, di mana objek virtual berinteraksi dengan dunia nyata. Selanjutnya, neural network, yaitu menjelaskan model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Selanjutnya ada node, yaitu komputer yang terhubung ke jaringan blockchain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai phishing. Phishing adalah serangan siber di mana pelaku mencoba memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Selanjutnya, platform as a service, yaitu model penyediaan cloud yang menyediakan platform untuk pengembangan dan penempatan aplikasi. Selanjutnya ada privasi, yaitu hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Selanjutnya yaitu ada sensor. Mengenai sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan dalam lingkungan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya smart contracts, yaitu program komputer yang berjalan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yaitu terakhir, software as a service, yaitu model penyediaan cloud yang menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Baik, selanjutnya ada virtual reality atau VR, menjelaskan pengalaman simulasi yang sepenuhnya imersif yang menciptakan lingkungan buatan. Selanjutnya ada wallet, yaitu menjelaskan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola cryptocurrency. Selanjutnya judul yang baru menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi aplikasi untuk menunjang kinerja perangkat desa Laguruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yaitu pendahuluannya mengenai teknologi pada era saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, seni, dan kebudayaan, bahkan di dunia pendidikan. Baik, kelanjutannya yaitu
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi manusia dan juga memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktivitas manusia. Nah, selanjutnya yaitu teknologi diciptakan untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan zaman dilihat dari sekarang. Kebutuhan akan teknologi dan menginginkan hasil maksimal tanpa memberatkan, yaitu kantor desa Lagurada sebagai desa yang memiliki luas 347,45 hektar dan jumlah penduduk 1.643 jiwa tentunya membutuhkan pelayanan yang maksimal untuk masyarakatnya. Maka dari itulah kepala desa dan jajarannya berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik dalam pembangunan dan pelayanan umum. Di samping itu, aparat desa pun berkomitmen dalam transparansi anggaran dalam masyarakat mengetahui informasi tentang penggunaan anggaran desa melalui papan informasi dan anggaran sesuai penggunaan dana desa. Selanjutnya, maka dari itu, pemerintah lalu Kementerian Desa membuat suatu aplikasi yang keuangannya akan mempermudah dan memperlancar pelaporan keuangan, agar perangkat desa tidak lagi menggunakan cara yang manual, dan aplikasi ini pun membantu perangkat desa agar lebih maksimal dan mengerjakan pekerjaannya dan memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat. Selanjutnya, program Kementerian Desa ini upaya pemerintahan untuk mewujudkan desa yang maju dan bebas dari kecurangan penggunaan dana desa. Selanjutnya, aplikasi dibuat bernama Siskedes. Aplikasi ini dimaksud untuk memperlancar dan mempermudah sistem pelaporan keuangan desa supaya pekerjaan menyelesaikan dana dan terkumpul tepat waktu. Maka dari itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi aplikasi Siskedes sangat membantu karena dapat memicu sangat para perangkat desa Lagurada dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya dan memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal dan informasi tentang transparansi penggunaan dana desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi, yaitu pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata manfaat, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik. Dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut berbagai ahli, salah satunya menurut J.S. Badudu, pemanfaatan sendiri mengandung arti pemakaian hal-hal yang berguna baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut J.S. Badudu 2003 mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal cara hasil kerja dalam manfaatkan sesuatu yang berguna. Manfaatkan sesuatu yang berguna merupakan suatu bentuk dari pemanfaatan. Baik, selanjutnya apabila suatu hasil kerja itu tidak berguna, maka tidak dapat dikatakan bermanfaat. Pemanfaatan sendiri mempunyai arti lebih dari satu kata. Kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendapat telah mengemukan arti dari kata pemanfaatan itu sendiri dan hampir sama. Berdasarkan pendapat yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulannya bahwa pemanfaatan adalah cara hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan bisa diartikan sebagai memanfaatkan sesuatu hal yang berguna dan bisa digunakan. Pemanfaatan dari hal yang berguna dan bisa dipakai tidak hanya secara langsung, akan tetapi bisa secara tidak langsung. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teknologi. Teknologi saat ini sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.
Tanpa teknologi, manusia tidak akan bisa mengetahui segala sesuatu, maupun informasi dari manapun. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia. Tekno artinya yaitu keahlian, logia berarti pengetahuan. Dalam pengertian sempit, teknologi mengacu pada sesuatu benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras lainnya. Dalam pengertian lebih luas, teknologi dapat meliputi perkembangan dan kemajuan zaman. Teknologi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep berkaitan dengan jenis, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat, keahlian, serta bagaimana dia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia dan mengendalikan, mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Baik, saya akan menjelaskan isi materi berikutnya, yaitu mengenai aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk suatu tugas yang diinginkan pengguna dalam bahasa Inggris atau software application. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama, perangkat lunak aplikasi adalah pengelola kata, lembar kerja, dan pemutar media. Istilah aplikasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu application, yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerap perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan membahas isi materi berikutnya mengenai pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai oleh seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan atau job recruitment. Suatu pekerjaan yang mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut dengan sebagai job standard. Berdasarkan pendapat yang di atas, kita dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Dapat juga diartikan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang-wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi sesuai dengan tidak melanggar aturan sesuai dengan etika yang berlaku. Baik, beberapa materi yaitu ada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor kemampuan secara psikologis. Kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuannya realita atau seperti pendidikan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan kepada pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kinerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Lalu yang ketiga, penilaian kinerja. Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk menilai pegawai atau karyawan dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji atau upah, penguasa lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan pegawai dan berbagai hal penting lainnya dapat memengaruhi pegawai melaksanakan pekerjaannya. Sambungan dari sebelumnya yaitu penilaian kinerja sangat berguna menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan
kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam mempromosi jabatan atau penentuan imbalan. Penilaian kinerja juga memacu pendapatan suatu sistem formal atau terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya mengenai metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Alasan menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan data yang diperoleh tidak dapat dihitung secara matematis karena berwujud kata-kata dan data yang terkumpul disajikan secara ilmiah atau apa adanya. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan dengan sesuai kenyataan yang ada di lapangan atau disajikan dalam bentuk kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud membahas fenomena dan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi aplikasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi desa di kantor desa Laguruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data mengumpulkan langkah dan penelitian karena tujuan utama dari pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang A yaitu mengenai observasi, yang B yaitu mengenai wawancara, yang D mengenai dokumentasi. Subjek dari penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi atau kondisi lingkungan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata dan tindakan. Selebihnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling yaitu pemilihan informan, penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu atau misalnya orang tersebut dianggap tahu informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Purpose sampling adalah teknik penarikan sampel dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, pedoman dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi. Adapun kisi-kisi pedoman dokumentasi dapat dilihat sebagai berikut, ada beberapa, yaitu yang pertama sejarah berdirinya Desa Laguruda, yang kedua visi dan misi Desa Laguruda, yang ketiga struktur organisasi Desa Laguruda, yang keempat dokumen atau foto kegiatan Desa Laguruda. Nah, yang pertama yaitu teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap dan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, disajikan dalam bentuk transkrip atau wawancara, deskripsi, dokumentasi, hasil pengamatan. Nah, yang kedua yaitu reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya. Oleh karena itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu berarti merangkum dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema atau polanya, dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan rakitan organisasi informasi dalam gambar bentuk narasi,
lengkap yang selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis, sistematis sehingga mudah dipahami. Selanjutnya yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak perlu ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pemanfaatan teknologi aplikasi Syskedes untuk menunjang kinerja perangkat desa Laguruda Kecamatan Sanrobe, Kabupaten Takalar, yaitu manfaat penggunaan aplikasi dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, tugas pemrosesan data meliputi mentransmisikan data dan menyimpan data, yaitu terakhir menampilkan data. Selanjutnya, manfaat penggunaan aplikasi meliputi yaitu memudahkan pekerjaan administrasi, mengembangkan kemampuan kinerja perangkat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tugas pemrosesan data. Jenis pemrosesan ini dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini menggunakan komputer. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Tahap awal yang pertama yaitu mentransmisikan data. Mentransmisikan data sangat penting dalam tugas pemrosesan data karena dengan mentransmisi data maka data dapat distribusi dari suatu orang ke orang lain. Selanjutnya, transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Selanjutnya, sehingga data tersebut mudah diterima dan juga dipahami oleh orang lain. Transmisi data dapat dilakukan dengan menggunakan kabel dan tanpa kabel atau wireless. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa Laguruda sangat terbantu dengan adanya aplikasi Syskedes karena mampu mentransmisikan data menggunakan komputer sehingga pelaporan keuangan desa tidak lagi menggunakan cara manual. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Hasriani selaku Kaur Keuangan. Baik, selanjutnya yaitu menyimpan data. Menyimpan data merupakan tugas data yang sudah diambil sangat dibutuhkan. Menyimpan data dilakukan setelah data diambil, data yang sudah diambil kemudian disimpan supaya data tidak hilang dan mudah dalam menemukan kembali sewaktu dibutuhkan. Menyimpan data sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kehilangan data atau misalnya perangkat komputer mengalami error. Selanjutnya, menyimpan data dapat dilakukan dengan menggunakan flash disk. Hasil observasi yang dilakukan di kantor desa Laguruda bahwa perangkat desa sangat mudah dalam melakukan penyimpanan data. Hal ini dengan pernyataan Ibu Risnawati selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Laguruda, yakni sangat mudah dengan aplikasi Syskedes, maka memudahkan menyimpan data dan juga mudah dalam mencari kembali data yang sewaktu dibutuhkan. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan data. Menampilkan data dalam pemrosesan data sangat dibutuhkan karena tanpa menampilkan data, maka tidak akan mengetahui hasil dari informasi yang sudah didapatkan. Perangkat desa setelah melakukan proses tersebut, selanjutnya langkah terakhir yaitu menampilkan data. Data yang sudah ditangkap atau diolah menjadi informasi yang siap diterima, maka selanjutnya data tersebut ditampilkan. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas manfaat penggunaan teknologi aplikasi. Yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi. Bidang kegiatan tata usaha administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa Laguruda setiap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena untuk memenuhi persyaratan dan kegiatan pengarsipan data. Karena
Dengan adanya teknologi aplikasi, maka pekerjaan administrasi perkantoran menjadi lebih mudah. Hal ini karena memperkuat dengan hasil observasi bahwa teknologi aplikasi sangat mempermudah perangkat desa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Laguruda bahwa dengan adanya teknologi aplikasi sangat memudahkan perangkat desa dalam menyelesaikan laporan dan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pengkantoran. Perangkat desa lebih mudah dan cepat dalam pengetikan atau menginput data. Dengan begitu maka pekerjaan administrasi desa akan lebih mudah dipekerjakan. Misalnya dengan pengetikan rancangan anggaran atau biaya, yaitu disingkat RAB. Selanjutnya yang kedua dengan laporan pertanggungjawaban atau disingkat dengan LPJ. Selanjutnya perangkat desa dengan mudah mengerjakan karena sudah ada formatnya dalam aplikasi. Baik, materi selanjutnya itu membahas mengembangkan kemampuan kinerja perangkat desa. Manfaat penggunaan teknologi aplikasi selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan kinerja perangkat desa. Adanya teknologi aplikasi, maka perangkat desa bisa mengembangkan kemampuannya agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Laguruda, dalam pelaksanaannya teknologi aplikasi Siskedes yang sekarang digunakan oleh perangkat desa Laguruda dalam mengerjakan laporan keuangan. Penggunaan dana desa sangat membantu pegawainya. Terbukti dengan pekerjaan laporan yang sering terlambat dan seiring mengalami kesalahan karena menggunakan format manual, tapi dengan adanya aplikasi Siskedes, sistem laporan keuangan yang ada di Desa Laguruda lebih mudah dikerjakan dan hasilnya memuaskan karena aplikasi tersebut dilengkapi dengan format laporan yang sudah tersistematis sehingga perangkat desa lebih mudah dalam penyusunan laporan keuangan, dalam menghimpun, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan. Sebagian besar pengelolaan pemanfaatan teknologi aplikasi yang ada di Desa Laguruda dilakukan oleh perangkat desa yang memang mengetahui bidang komputer dan memahami komputer. Baik, terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari materi PowerPoint yang telah saya buat, yaitu pemrosesan data yang mencakup 3 aspek. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pemrosesan data yang meliputi mentransmisikan data, menyimpan data, serta menampilkan data sangat membantu pekerjaan perangkat desa Laguruda dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi yang ada di kantor Desa Laguruda. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi aplikasi, bahwa teknologi aplikasi sangat memudahkan perangkat desa dalam menyelesaikan kegiatan administrasi di kantor Desa Laguruda. Selanjutnya, teknologi aplikasi sangat bermanfaat bagi perangkat desa dalam mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi. Selanjutnya, penggunaan teknologi semakin meluas. Pemanfaatan teknologi, pemerintah juga harus memanfaatkannya karena meningkatkan kualitas publik. Kualitas publik dalam hal ini adalah kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi. Selanjutnya, pelayanan publik sebaiknya bukan hanya mengikuti tren global. Seharusnya kepada masyarakat, jika pekerjaan administrasi di kantor desa baik dan lancar, maka akan berimbas kepada pelayanan masyarakat yang sangat membaik. Selanjutnya, terakhir yaitu kualitas publik akan meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi.